Selamat pagi ke teman-teman Godzilla Freaks Indonesia. Halo, Selamat pagi JCC. Pagi. Selamat datang di Jakarta Communication Club Culture Lounge, dan hari ini kita ada Godzilla Freaks Indonesia seperti itu. Dan di sini ada Mas Indra, ada Mas Wisnu, ada Mas Rifa, tadi ada Mas Sofyan, tapi keluar lagi mungkin masalah koneksi. Tapi join lagi ya, karena ada beberapa nanti teman-teman yang join juga seperti itu. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Godzilla. Seperti itu. Hai, jadi di sini ada ketuanya Mas Indra. Selamat pagi Mas Indra. Pagi Mas Daniel. Pagi. Ada Mas Wisnu juga, mungkin sudah familiar di mata-mata penonton. Mas Wisnu. Iya, pasti sudah sering lihat Mas Wisnu. Iya. Ada Mas Rifa juga lagi nyetir mungkin. Nanti juga ada teman-teman dari Godzilla Freaks Indonesia yang akan join lagi ya, seperti itu. Dan saya sebagai MC Indonesia Daniel dan Kai Kiri Sensei sebagai MC orang Jepang akan memandu acara kali ini. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Hai, selanjutnya mungkin kenal maka tak sayang seperti itu, maka mungkin dari Mas Indra mungkin menjelaskan tentang Godzilla Freaks Indonesia secara detail. Sekarang Mas Indra. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih JCC untuk kesempatannya ya. Bisa mengajak Godzilla Freaks Indonesia untuk join di programnya, di channelnya. Godzilla Freaks Indonesia ini sebenarnya di launch atau diresmikannya itu 2017. Jadi ini adalah komunitas yang cenderung sebenarnya masih cukup muda ya untuk dibandingkan dengan komunitas-komunitas hobi yang lainnya. Tapi sebenarnya nggak mulai di 2017, di 2015 itu cikal bakalnya udah ada gitu ya. Saya sendiri adalah ketua dari komunitas JFI, Godzilla Freaks Indonesia. Tapi foundernya ada dua. Saya bukan founder. Foundernya itu ada Mas Riza dan Mas Dipa namanya. Mungkin nanti mereka akan join gitu ya. Tahun 2015 mereka sebagai sesama penyuka Godzilla gitu, mereka bertemu, kemudian mereka koleksi Godzilla, kemudian pameran. Tapi waktu itu antusiasmenya masih kurang. Gitu ya, masih kurang, jadi mungkin kurang kurang bergaung lah komunitasnya gitu. Jadi ya selama 2 tahun 2015 sampai 2017 hanya mereka berdua aja tuh sepi gitu ya. Kemudian tahun 2017 tahun 2016 itu kan ada Godzilla Shin Godzilla 2016. Iya. Jujur saya baru mulai tertarik nonton gitu setelah nonton Shin Godzilla gitu. Saya suka Shin Godzilla, kemudian saya cari-cari gitu siapa lagi nih yang kira-kira suka Godzilla, ketemulah dengan Mas Riza dan juga Mas Dipa gitu ya. Kemudian di 2017 kita dapat kesempatan untuk pameran showcase di acara Tokusatsu Convention di Kuningan City ya. Nah, kemudian di 2017 saya jaga di showcase-nya itu di stand. Terlihat animo kolektor tuh cukup besar gitu ya. Banyak yang datang ke stand kita. Ini komunitas apa? Koleksinya gimana? Mau join seperti apa gitu ya. Waktu itu 2017 November, kita belum punya wadah gitu ya. Komunitas belum terbentuk, media sosial juga belum ada. Kemudian di 2017 itu ngelihat antusias besar dari para teman-teman gitu dan masyarakat, bahkan orang tua dan juga anak di bawah umur 3 tahun pun suka gitu ya. Jadi kita ngelihat ini kenapa nggak diterusin aja, kita buat lebih besar gitu ya. Terus di 2017 itu Mas Riza dan Mas Dipa sebagai foundernya bilang, ya udah Mas Indra jalanin deh komunitasnya, kita bikin besar gitu kan. Oke. Itu berlanjut, berproses Desember, Januari gitu ya, kita sempat juga dipanggil di acara TV lokal gitu ya untuk memperkenalkan komunitas. Akhirnya fix pada saat itu kita mulai bikin Instagramnya ada, kemudian Facebooknya juga ada. Dan akhirnya pada bulan Februari atau Maret 2018 kita ikut di dalam acara Jakarta Comics and Toys Fair di Balai Kartini ya, itu termasuk salah satu event yang terbesar di Indonesia. Dan kita buka showcase kecil gitu ya, hanya satu etalase dan satu meja. Sekaligus kita juga bikin banner, kita launch komunitas kita punya gitu.
Ya karena memang itu event yang besar, jadi itu menarik banyak antusiasme pengunjung dan juga pada saat yang sama menarik banyak member. Termasuk di hari itu saya pertama kali ketemu dengan Mas Wisnu. Saya masih ingat betapa senangnya Mas Wisnu ketika ngelihat, wah akhirnya saya ketemu nih komunitas yang sama-sama ini nih suka Godzilla gitu. Jadi saya sempat tanya ke Mas Wisnu, udah dari sejak kapan main Godzilla? Udah lama banget Mas, udah dari 20 tahunan. Oh, jadi selama 20 tahun ini hanya main sendiri aja? Iya, nggak ada gitu ya. Jadi ya event itu adalah event di Toys Fair 2018 adalah momen ya, milestone kita mulai launching gitu ya. Dan ya akhirnya terbentuklah sekarang gitu, dari mulai awalnya cuma hanya berdua, kemudian tambah saya bertiga, kemudian orang-orang sekitar, dan akhirnya sekarang member kita di Facebook ya itu sudah sekitar 2.300. Wow, segitu banyaknya ya berarti ya yang suka Godzilla ya. Muncul ya, ting. Betul. Memang pada awalnya tidak mudah gitu ya mencari support orang-orang yang satu aliran gitu ya, satu Godzilla. Sempat saya cari dengar-dengar, oh si itu suka Godzilla, saya datengin ke rumahnya. Kamu suka Godzilla? Join yuk gitu. Kamu suka Godzilla, punya koleksi apa? Boleh dipinjam nggak buat nanti acara liputan gitu. Tapi memang struggle-nya di awal tuh cukup besar struggle-nya, tapi itu menyenangkan gitu ya, karena saya merasa ini seperti suatu journey gitu ya. It's a journey gitu ya, gathering people, like-minded people who likes Godzilla and Kaiju ya, dalam harapan untuk bisa terbentuknya komunitas ini gitu. Nah itu sudah ada Mas Riza, foundernya dari Godzilla Freaks Indonesia. Selamat pagi Mas Riza. Riza berarti Mas Riza dan Mas Dipa tadi ya? Iya, Mas Dipa. Ya. Foundernya. Oh ya, Riza-san ya? Oke, terima kasih banyak Mas Riza. Tadi Riza-san, yoroshiku onegaishimasu. Mas Riza, terima kasih Mas. Mungkin Mas Riza bisa langsung cerita mungkin sedikit sejarahnya. Mungkin tadi beberapa sudah dua orang ya, baru dua. Waktu itu baru dua gimana? Maaf baru join tadi soalnya lagi ada urusan sebentar. Mas Riza tadi saya sempat cerita ini kan kita mulai launching 2017, tapi sebenarnya dari 2015 sudah ada Mas Dipa dan Mas Riza gitu yang foundernya. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas. Ya memang dari Godzilla Freaks Indonesia memang awalnya sih sebenarnya kita sebelumnya itu sebelum gabung semua itu memang saya sama Dipa itu bikin Godzilla Freaks Indonesia karena ada kebutuhan, ada acara event Anime Toku Convention. Nah, di situ kebetulan kita lihat kok ini banyak komunitas tapi belum ada komunitas yang berhubungan dengan Godzilla, koleksi Godzilla. Nah, jadi kebetulan ya udah karena saya sama Dipa juga koleksi, saya juga kenal dia juga koleksi Godzilla dan monster-monster lainnya, jadi kita langsung bikin aja dulu berdua aja nggak apa-apa deh, kita bikin dulu komunitas namanya Godzilla Freaks Indonesia. Itu kita cuman display berdua dengan kondisi kalau yang komunitas lain itu ada komunitas Dragon Ball itu banyak orangnya, ada komunitas Naruto, komunitas segala macam yang berbau Jepang itu banyak. Nah kita cuma berdua doang nih sebelumnya pada saat pertama kali ngikut di Anime Toku Convention di Jakarta. Nah, kebetulan di situ akhirnya ketemu sama Mas Indra, kenalan, kemudian sama beberapa orang yang tertarik dengan koleksi dan display kita, akhirnya semua bergabung termasuk Mas Sofyan juga dan yang lain-lain lah. Akhirnya kita sepakat kita gedein, kemudian ya akhirnya alhamdulillah sekarang sudah banyak anggotanya, sudah 2.300-an kali ya. Dan kompak juga sih lumayan. Mungkin nanti juga ada foto-foto ya yang mau dikasih. Iya. Riza-san, ini nama kelompok itu Godzilla Freaks Indonesia. Jadi waktu berdua sudah ada ya? Iya, betul. Sudah ada. Memang dari awal sudah Godzilla Freaks Indonesia. Karena kita pengennya pakai nama yang memang beda ya. Kalau beda kan orang bikinnya Godzilla Fans Club Indonesia atau misalnya komunitas Godzilla Indonesia, kita bikin yang agak
yang bagus tuh apa gitu. Akhirnya kita bikin ya ada Freaks kayaknya enak tuh, agak-agak catchy lah. Kita bikin Godzilla Freaks Indonesia. Oh, gitu. Daniel, saya mau tahu, tanya kepada semua bapak-bapak. Itu apa yang Godzilla? Apa yang tertarik itu tuh Godzilla-nya? Hai, mungkin kenapa suka Godzilla ya saya mungkin ya. Hai, mungkin bisa dimulai dari Mas Wisnu dulu. Kenapa? Karena dulu kan Mas Wisnu kan katanya belum sempat ketemu wadah yang suka Godzilla. Akhirnya setelah 20 tahun suka dan akhirnya suka Godzilla. Kenapa Mas Wisnu? Kira-kira singkat tuh ya, karena sudah banyak. Ini pasti itu yang 2 jam, 3 jam ya. Karena menyenangkan bicara. Satu orang kira-kira itu setengah menit itu menjelaskan ke Godzilla apa yang menariknya. Oke, jadi kalau menurut saya kenapa saya suka Godzilla ya dari kecil, dari TK sih saya udah tertarik dari TK. Jadi saya lebih prefer monster daripada robot. Saya lebih prefer melihat monster bertarung dibanding robot bertarung. Jadi emang sudah terasa kok ini appealing sekali nih, monster bisa fight each other gitu loh. Paling bedanya apa ya di antara robot dan monster? Monster dan robot. Ya. Monster itu hidup begitu ya. Robot tuh kayaknya bukan hidup, harus chargernya apa gitu ya. Saya jadi lebih prefer melihat monster bertarung. Oke. Oke. Selanjutnya tadi belum sempat bicara Mas Sofyan. Ya, halo. Halo, kedengeran suaranya nggak? Kedengeran Mas Sofyan. Kedengeran, oke. Oke, Mas Sofyan, mungkin bisa dijawab kenapa Mas Sofyan interest atau suka sama Godzilla? Oh iya, saya tuh interest sama monster itu sebenarnya dari sebelum TK malah ya. Waktu itu saya nonton film King Kong tahun 1976 yang Jeff Bridges. Terus di tahun 81 saya pertama kali nonton Godzilla di bioskop. Godzilla Tai Megaro, Godzilla versus Megalon. Nah dari situ saya udah suka. Kebetulan waktu umur itu saya juga suka dinosaurus. Nah saya sama kayak Mas Wisnu, lebih suka monster ketimbang robot karena pada dasarnya saya suka hal yang organik ketimbang robot. Ada ekspresinya mereka tuh. Gitu tuh kalau saya gitu. Lebih dekat ke human ya. Humannya ada gitu ya. Iya betul. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Mungkin selanjutnya dari Mas Riza. Ya, kalau saya memang balik lagi karena suka Godzilla karena memang ya pasti masa kecilnya memang dipenuhi dengan berbagai macam budaya Jepang untuk anime maupun tokusatsu ya. Yang kita tahu. Nah, tokusatsunya kebetulan memang sukanya memang robot sama Godzilla. Robot itu Voltus dulunya. Pada saat tahun 80 itu Voltus yang pertama kali ada. Saya lihat, kemudian sempat ada Megaloman. Kalau untuk yang tokusatsu sama Godzilla. Ya, saya juga nonton sempat di bioskop dan juga sempat itu tuh masih ada video Betamax ya. Sewa di Indonesia. Nah, itu akhirnya kita nonton. Terus kok ini keren nih gitu, monster yang memang bukan dinosaurus biasa tapi dia bisa nyemburin api, kemudian bisa ada durinya bisa nyala, kemudian monsternya kok yang lawannya aneh-aneh, akhirnya ya secara visual juga menarik dan keren pada saat itu dan mainannya kan juga lumayan banyak muncul ya dulu ya, yang sekarang jadi bahan koleksi orang-orang seperti kita nih. Jadi memang dan kan culture Godzilla itu kan Jepang kuat banget ya, sama kayak Gundam ya. Jadi kayak memang sudah icon jadi icon ya Mas ya. Dan itu menurut saya juga hal yang sangat-sangat bikin kita juga tertarik untuk suka sama Godzilla gitu. Oke, terima kasih Mas Riza. Mas Rifa, apakah tersambung Mas Rifa? Belum ya? Masih. Ya, halo. Halo, Ya, halo. Hai. Mas Rifa mungkin bisa menjawab kenapa suka Godzilla? Kalau latar belakang mungkin nggak jauh dari kayak Mas Riza ya. Soalnya awal mulanya ke Indonesia pasti mulanya dari yang rental video, terus itu juga kebetulan mengenalnya tuh dari yang kartun ya, sisi anime gitu. Dan itu emang di Indonesia pertama kali itu yang saya tahu Voltus gitu kan. Nah, cuma dari situ berangkat itu kan nonton Megaloman tuh ada
monster-monsternya gitu kan. Nah dari situ ya seperti kayak Mas Rizal bilang, terus ada tuh muncul di bioskop kan. Nah waktu itu saya juga nonton di bioskop pertama kali Godzilla, cuman saya lupa persisnya lawan Godzilla lawan apa gitu loh. Nah waktu itu mulai suka, dan waktu itu nggak salah juga Ultraman juga udah masuk tuh di bioskop nggak salah, dan saya pernah lihat gitu loh. Nah udah dari itu ya udah mulai suka aja gitu. Cuman waktu itu berangkat dari situ kan tayangan-tayangan Godzilla tuh masih minim gitu di Indonesia gitu, bahkan waktu itu di rental video pun juga masih jarang gitu kan dibandingin yang lain gitu. Pas begitu ada ketemu komunitas ya kebetulan gitu jadinya, jadi mulai explore lagi ya, makanya mulai ternyata tuh ada tahunnya, ada ininya segala macam urutannya gitu loh. Itu juga saya juga baru tahu setelah ikut komunitas ini gitu. Terima kasih banyak Mas Rifa, dan terakhir mungkin Mas Indra. Oh iya, kalau saya mungkin kebalikannya gitu ya. Kalau Mas Wisnu, Om Sofyan, Mas Riza, dan Om Rifa itu sudah dari sejak dulu suka. Kalau saya jujur baru suka dari 2016. Saya baru suka mulai dari Shin Godzilla. Kenapa? Karena ketika nonton kok ini rasanya familiar gitu ya. Ada hal-hal yang familiar. Ternyata memang kan kalau saya nggak keliru ya, salah satu sutradaranya adalah Hideaki Anno. Hideaki Anno itu adalah yang membuat film Neon Genesis Evangelion. Saya suka sekali. Gitu ya. Jadi ketika menonton Shin Godzilla itu feel-nya kerasa gitu. Kok keren nih ya. Terus, mulai dari situlah saya suka. Justru kebalik, saya suka yang paling belakangan dulu. Kemudian setelah baru establish komunitas, cari tahu nih. Nanti kan profesor-profesornya ada nih, ada Mas Wisnu, ada Mas Sofyan, Mas Riza, dan Mas Rifa, dan Om Dipa juga gitu. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Jadi dari situ saya mulai nonton ke belakang sampai nonton yang di tahun 1954. Saya suka juga yang Godzilla pertama. Wah, terima kasih Mas Indra. Kok tadi saya sendiri tahu nggak? Saya tahu dong waktu SD. Otosan sensei, bapak ayahnya sensei itu suka film, nonton film. Terus itu kamu itu nonton bersama yo, itu monster gitu, terus bawa terus yang Godzilla yang pertama atau gimana gitu nonton masih hitam putih lah filmnya. Terus belum pernah nonton seperti itu, jadi ada monster terus besar sekali, terus injak itu yang bangunannya gitu. Emang menarik sekali, tapi saya sudah stop image Godzilla sampai itu saja. Jadi setelah itu tidak nonton karena kemungkinan dulu perempuan sukanya tidak monster gitu, adanya beda gitu. Tapi baru tahu sekarang sampai luar negeri Indonesia, sampai Indonesia kok fans bapak-bapak seperti ini. Terus kalau lihat itu kamera Indonesian kayaknya banyak nih kayaknya boleh. Kenapa tarik seperti gitu? Saya itu sangat-sangat berminat. Terus satu lagi, Indo-san bilangnya itu sudah sampai nonton yang zaman dulu gitu kan, yang pertama gitu. Ini emang bisa lihat itu yang apa sih film-film yang lamanya dari internet tuh kan atau apa gitu? Iya, ya sekarang kan teknologi sudah berkembang ya, informasi mungkin bisa didapat juga ya. Untuk film-film ini beberapa ya saya kayak minta referensi, jadi contohnya Om Sofyan gitu ya, dia punya koleksinya banyak. Ya sebagian besar saya minta dari Om Sofyan, Om minta yang tahun sini dong, Kelompoknya asik ya. Oh gitu. Terus itu bukan Godzilla saja ya, itu jadi kaiju semua minasannya itu suka kaiju semua juga atau enggak Godzilla saja? Ya memang ini kan judulnya memang komunitas ini adalah Godzilla Freaks Indonesia ya. Jadi memang core-nya is Godzilla. Gitu. Tapi kita nggak mau membatasi karena mungkin dalam pembahasan ada aja ngebahas kaiju ini, kaiju itu gitu ya. Jadi ya bebas aja gitu. Jadi para antusias kaiju juga silahkan aja join gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol bebas. Ya kita juga pengetahuan kita juga jadi tambah luas gitu ya. Jadi kita tidak hanya membatasi pada Godzilla, tapi kita juga tahu kaiju-kaiju yang lain.
Dari batas. Wah, jadi terbuka luas ya. Oke, mungkin biar tambah kenal, mungkin bisa lihat foto-fotonya ya, foto-fotonya yang silakan seperti itu. Wah, ini fotonya. Ini acara akhir tahun 2019 mungkin ya. Cukup baru ya. Atau 2018 sepertinya ini. 2018 kayaknya ya. Iya. Ketiga. Ini Godzilla-nya banyak sekali juga. Terus logonya kakkoi sekali. Logonya kakkoi. Oke, selanjutnya Kak Fatri. Ya, Toys Fair tahun 2020 kemarin, sebelum pandemi. Bulan Februari atau Maret. Februari ya, Mas Riza ya? Bulan Februari akhir ya. 29 Februari 1 Maret. Ini pada saat di foto ini kita baru loading, itu makanya saya masih pakai baju kerja ya, pulang kantor langsung display sampai tengah malam, tapi justru happy-nya di situ, serunya. Happy-nya di situ ya. Display bareng-bareng gitu. Emang itu wajah-wajahnya happy banget itu bapak-bapak. Hai, selanjutnya Kak. Hai. Oh, ini acara ini salah satu program kita juga, kita adain review, dan ini adalah YouTube channelnya Mas Wisnu. Mungkin Mas Wisnu bisa cerita sedikit ini Mas. Ya, jadi saya punya YouTube channel mengenai review figur kaiju dan lebih juga ya, tapi khusus kaiju. Dan ini namanya Monsterverse. Jadi setiap ada figur yang bisa kita review, kita akan review bareng-bareng sama teman-teman komunitas. Gitu. Ini kalau lihat foto ini, Daniel Sensei langsung tertarik ke ini. Barang-barang produk yang ini beli di mana? Di Indonesia atau beli ke Jepang? Jadi mostly dari Jepang semua. Dari Jepang semua ya. Dari Jepang semua. Jadi minasan-minasannya pergi ke Jepang terus beli terus bawa pulang seperti itu atau net shopping. Ya, mungkin saya cerita. Ya, Mas boleh. Riza, monggo Mas. Ya. Jadi monggo. Jadi memang kalau dari koleksi ini kita biasanya memang ada beberapa tempat yang kita bisa dapat. Pertama memang kita hunting dari luar ya, pasti dari Jepang biasanya kan karena originnya dari Jepang ya. Kemudian juga biasanya kalau kita memang pada saat kita nggak harus ke Jepang, kita mungkin online biasanya di eBay atau apa kalau barangnya juga sudah langka ya. Cuman biasanya juga pada saat event di Jakarta Toys Fair atau event-event Animotoku dan lain-lainnya itu biasanya memang banyak seller-seller juga yang memang mendatangkan barang dari Jepang juga atau ngimpor ready di sini buat diperjualbelikan atau kita memang barter antar sesama member ya. Barter. Ada juga mungkin yang custom. Biasanya ada beberapa barang yang memang mungkin kita nggak punya nih atau karakternya belum ada, baik Godzilla maupun kaiju lainnya. Biasanya di custom tuh sama anak-anak member Godzilla Freaks juga. Karena ada beberapa juga sculptor yang memang jadi member di sini gitu. Iya. Oke. Itu yang di tengah, yang pakai topi namanya Michael. Dia salah satu sculptor dari Godzilla Freaks Indonesia dan hasil-hasilnya keren-keren. Original berarti ya Mas ya? Berarti cuman ada istilahnya cuman karyanya Mas Michael-nya ini aja berarti? Iya, berarti hanya one of one in the world ya? Iya. Worldwide tuh. Oke, terima kasih. Ya memang melanjutkan tadi yang ditanyakan oleh Kak Kirisang. Waktu 2017 ketika saya waktu baru mulai main Godzilla agak sulit mencari merchandise Godzilla gitu ya. Saya cari di toko online, adanya sedikit gitu ya. Mungkin mau nggak mau harus beli di eBay, which is mungkin mahal gitu ya ongkos kirimnya. Nah, thankfully dengan kita kemarin mulai develop komunitas kita semakin besar, itu tidak hanya menjaring para kolektor, tapi kita juga istilahnya membuka pasar gitu ya untuk para seller di Indonesia gitu yang bisa mendatangkan dari luar gitu, melihat pasarnya ternyata di Indonesia ada loh kolektornya banyak gitu, jadi mereka tidak takut untuk mendatangkan dari luar gitu ya. Jadi sejak 2018 Godzilla Freaks Indonesia established gitu ya. Banyak teman-teman seller kita yang biasa import dari luar itu join ke komunitas dan mereka memang
dari Jepang semua gitu ya. Jadi ya kita thankful, kita berterima kasih juga gitu kepada teman-teman seller yang sudah join gitu, bawa Godzilla ke Indonesia juga. Membawa Godzilla ke sini. Termasuk salah satunya Om Rifa juga. Iya. Karena itu dulu banyak pesanan. Banyak pesanan. Iya, kebetulan juga anak saya juga waktu dari kecil mulai udah saya masukin kultur Godzilla ya. Jadi akhirnya begitu dia agak besar, kalau saya lagi keluar dia suka nanya kan mau nitip apa gitu kan, dia bilang monster ya udah. Mau ngomong secara langsung saya akhirnya beliin dia juga sih merchandise Godzilla juga gitu. Bahkan ada bonekanya yang gede gitu di rumah tapi sekarang sih. Jadi Daniel itu kelompok Godzilla Freaks Indonesia itu membuat itu acara sendiri seperti begitu. Untuk acaranya apakah ada bikin acara sendiri Mas atau join dalam convention atau gimana? Nonton barang atau apa-apa? Oh, itu kayaknya. Iya, nonton barang ini ya. Aktivitasnya Godzilla Freaks Indonesia ya. Memang utamanya kita ikut di acara-acara pameran. Kita nebeng, istilahnya dalam kutip nebeng ya. Pertama di acara Jakarta Comics and Toys Fair yang tiap tahun ada. Kemudian Tokusatsu Convention gitu ya. Kemudian mungkin ada acara-acara lain yang dimana kita diundang. Tapi acara utama kita yang paling besar ada namanya Kaiju First Festival. Ya. Acara yang kita adain sendiri, di mana itu khusus isinya Godzilla dan Kaiju gitu ya. Memang waktu itu pertama kali kita adain di 2018 gitu, itu di Kuningan City. Mungkin di satu foto juga ada gitu yang kemarin kita share gitu. Nah, kita mendapat space gitu oleh manajemen Kuningan City itu cukup luas ya Mas Riza ya. Ya, betul. Di situ kita nggak hanya pamer koleksi aja, tapi kita juga berusaha untuk mengedukasi, gitu ya. Kenapa mengedukasi? Karena kan Godzilla ada sejak tahun 54 sampai kemarin terakhir itu 2017 yang anime, ya. Nah itu kita display per tahun gitu, per tahun. Mulai tahun 1994 Godzilla-nya seperti ini, kemudian 1955 seperti ini. Tahun 2016 seperti 2017, jadi displaynya panjang gitu, dan di situ ada ininya, ada legendnya gitu. Oh, Godzilla ini namanya ini atau aliasnya apa dan seterusnya. Itu satu. Kemudian di acara itu kita ngadain talk show juga gitu ya, kita interaktif dengan penonton. Dan juga di situ ada area bazarnya juga. Area bazar yang gimana orang biasanya kalau lihat pameran, oh ini belinya di mana gitu. Jadi kita langsung menyediakan, oh itu di belakang ada yang jual, lihat aja. Nah, dan yang paling menarik adalah komunitas Godzilla Freaks Indonesia tidak hanya mengundang para seller, tapi juga mengencourage kreativitas teman-teman di Indonesia gitu ya. Ada yang jago gambar, ada yang jago sculpting. Itu kita undang juga. Teman-teman, yuk kita mau ada pameran, mau nggak kamu pamerin karya kamu gitu ya. Jadi kita ada satu section sendiri gitu yang memamerkan apakah itu sculpting mereka dari clay atau dari resin gitu ya. Godzilla besar termasuk punya Mas Michael tadi. Kemudian juga di backdrop papan itu ada lukisan-lukisan gitu ya. Kemudian fotografi juga ada gitu ya. Sampai ada juga waktu itu Lego dirakit-rakit jadi Godzilla yang besar. Ini Daniel ada foto-foto yang acara-acara ya? Sepertinya ada Sensei. Iya, itu terlihat. Nah, ini dia yang tadi saya ngomongin. Betul. Ini dia. Bagus. Ada lagi fotonya. Oke, selanjutnya. Nah, ini diorama. Ini tempat tuh, ini miniature yang ini bangunannya pernah dilihat. Miniature. Indonesia gedung parlemen. Iya, gedung DPR ini dihancurin. Mas Riza mungkin bisa cerita, Mas. Ya, jadi memang ini kita untuk meramaikan Kaiju First Festival waktu itu tanggal 2018 kita memang bikin beberapa diorama, ada sekitar 6 diorama kalau nggak salah. Yang satu diorama full version untuk Godzilla yang ukuran Gigan, ada yang 30 cm ya. Kemudian juga ada yang versi yang yang ukuran 7 inch. Nah, ini beberapa dioramanya memang ada diorama di pabrik, kayak di film Godzilla-nya sendiri, ada diorama yang di padang savana.
Nah, kebetulan kita pengen yang berbau Indonesia apa ya? Ya udah kita bikin gedung DPR aja gitu. Tanya nih kayak lagi monsternya lagi pada demo nih kayaknya gitu. Lagi emang invasion gedung DPR. Bagus banget. Ini artinya hebat sekali ya. Iya, ini juga diorama ini buatan lokal juga, ada apa namanya? Ada makernya. Kawan kita gitu. Diorama seperti ini. Dan pada pameran juga kita juga ada display ukuran sekitar 2,30 m itu Godzilla dari Papercraft. Oh iya, itu tuh yang Papercraft yang besar. Fotonya belum ada ya. Iya, kemarin kayak nggak ada. Ada foto lagi? Ada foto lagi ya. Nah, ini entrance-nya. Di entrance. Pintu masuknya ya. Ini kalau dilihat di foto kecil, tapi itu satu Godzilla ukurannya 60 cm. Besar sekali. Oh gitu ya? 60 cm. Gigantic. Besar sekali. Besar. Kelihatan kalau foto kira-kira 30 cm gitu, tapi 60 cm ya. Dan itu backdropnya ada Godzilla, itu yang gambar Om Sofyan sendiri. Luar biasa. Kemampuannya banyak sekali di dalam. Saya kalau ngeliat kan ada gambar, kelihatan orang Indonesia yang gambar. Tapi sumpah ini kelihatannya profesional, bagus banget Mas Sofyan. Terima kasih. Ada foto lagi. Nah, ini yang tadi kita sebut edukasi ya, perjalanan from time to time, the history itu ada mulai dari 54, 62 dan seterusnya gitu. Sampai desainnya terakhir juga berganti ya tiap tahun. Nah ini lengkap, hebatnya lengkap ya. Hebat. Iya, jujur apa namanya? Kan tadi kita launching di Maret 2018 ya. Ini Kaiju First Festival itu diadain November 2018. Jadi semua yang didisplay dalam acara ini adalah koleksi pribadi milik anggota, gitu ya. Kita cukup amazed juga bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun kita sudah berhasil mengumpulkan teman-teman yang punya koleksi segini banyak gitu. Kita berterima kasih sekali dan salut gitu, mereka mau meminjamkan koleksi mereka untuk pameran 2 hari gitu ya, dan sukarela gitu. Sebetulnya takut itu yang aku di luar gitu, tapi iya betul. Mereka tapi mungkin dengan bangga kali Indra-san, ya. Iya. Ada foto lagi kah? Iya, sekali. Ini tengahnya ya, kalau dilihat itu yang di paling dekat ini itu meja khusus Kaiju dan Gamera gitu ya. Jadi bukan Godzilla, masih Kaiju. Oke, terima kasih Gamera. Oke, jadi itu dia tadi foto-fotonya, dan karena kayaknya akhir-akhir ini hype Godzilla naik lagi ya Mas ya, karena memang mau ada filmnya seperti itu. Jadi mungkin sedikit saja kita nonton trailer film terbarunya Godzilla vs Kong. Ya, kalau gitu bentar lagi. Maret ya Mas ya? Maret. Akhir Maret tuh salah ya. Sangat exciting gitu dong itu yang anggota. Harusnya kan tahun kemarin ya soalnya. Iya, harusnya tahun kemarin tuh. Karena corona di Indonesia. Oke, kalau mungkin kita nonton bersama. Yes. Wow. This is our only chance. We have to take it. We need Kong. The world needs him to stop what's coming. And this child, she's the only one he'll communicate with. I knew that they had a bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same.
Godzilla. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. And they're the last ones standing. I keep reaching for greatness because I'm built from it. Who bows to who? Nobody gonna stop me. Here we go. Kong bows to no one. Here we go. Oke. Masih udah nonton berapa kali Mas? Merinding nonton. Beda sekali yang Godzilla yang pertama. Tapi di sini welcome semua kan sama Godzilla versi Hollywood, karena beberapa komunitas mungkin kurang welcome atau bagaimana gitu. Welcome lah. Ini kan kita lihat fun-nya aja ya. Kita lihat fun aja walaupun mungkin ini versi Hollywood, tapi kita kan emang kondisi ini kita buat fun, menikmati Godzilla seperti apa, maupun dari versi Jepang maupun versi Hollywood. Tinggal nanti kita nyari aja tim yang Kong siapa, tim Godzilla siapa gitu. Tim Godzilla. Tim Goji. Oke, mungkin terakhir sebelum closing tadi sempat ada mau itu voting gitu ya. Voting. Jadi voting di sini adalah kan Godzilla kan banyak ya. Mungkin either dari desainnya sama filmnya, mungkin masing-masing teman-teman di sini bisa sebutkan Godzilla versi apa atau mungkin film apa paling favorit menurut teman-teman semua di sini. Mungkin pertama dari Mas Riza. Iya, untuk film favorit ya? Iya. Kalau saya sukanya memang, karena saya memang awal suka Godzilla itu dilihat film Godzilla versus Megalon. Godzilla versus Megalon ya, udah lama itu ya Mas ya? Udah lama, gitu ya? itu ada Godzilla, ada Megalon, ada Jet Jaguar. Nah itu jadi ada King Ghidorah juga kalau nggak salah. Itu yang emang saya suka pertama kali, ya itu yang paling saya suka filmnya. Tahun berapa ya? Tahun 71 ya? Itu 73 ya? Langsung bisa jawab ya? Ya, hafal dia. Profesornya. Sofian tuh mbahnya Godzilla berarti. Oke, kalau gitu selanjutnya Mas Rifa. Kalau saya, kalau dari film sih lebih ke yang Godzilla-nya agak modern sih, jadi yang sekitar tahun 90-an ya. Kebetulan yang kemarin yang pernah saya lihat itu yang bagus tuh bentuknya yang ini masih yang tahun 89, dia versus Biollante nggak salah. Oh. Itu lebih gagah, lebih kayak preman sebenarnya sih, sekali gede banget, bulky, tapi bagus gitu loh, ngeliatnya lebih enak shape-nya gitu. Oke, selanjutnya Mas Wisnu. Kalau saya ada 3 favorit Godzilla, 2 dari era Showa, 1 dari era Heisei. Dari era Showa ada Soshingeki Goji tahun 68 dan Meguro Goji tahun 73. Dan kemudian satu lagi dari era Heisei, Godzilla Heisei. Sugoi, hebat sekali. Gak bisa pilih ya, 3 ini favorit ya Mas Wisnu. Oke, dari Mas Sofyan. Kalau saya pribadi itu tergantung dari eranya. Showa, Heisei, Mirei, sama Reiwa. Jadi kalau Showa itu saya paling senang yang 1964 Mosugoji. Terus saya dari tahun 1973 sampai 1975 itu Megaro Goji. Itu 2 itu paling suka di era Showa. Di era Heisei saya senang yang 1989 Byogoji. Ya gitu. Di era Millennium saya suka Shokugeki Goji yang tahun 2001 karena lain, matanya putih ya. Di era Reiwa saya suka Shin Goji. Kenapa saya baginya per era? Karena itu kepentingannya beda-beda. Kalau yang Showa itu kan lebih hero ya. Kalau yang di Heisei itu kembali lagi jadi anti hero seperti tahun 54. Millennium juga begitu, Reiwa juga begitu. Jadi nggak mungkin lah
desain Shin Godzilla, tapi filmnya model-model kayak film Showa yang silly begitu. Jadi beda-beda lah. Jawabannya. Saya mau memo tapi tidak bisa memo itu karena banyak. Nanti di email saja. Oke, terakhir dari Mas Indra. Ya, kalau saya mungkin tadi udah berapa kali disebut, saya paling suka Shin Godzilla, itu film tahun 2016. And that is what started my likeness to Godzilla. Oke. Harus nonton, saya baru menonton Shin Godzilla. Harus nonton, harus nonton. Sukses juga ya, jadi paling sukses ya. Godzilla paling baru dari Jepang yang paling sukses katanya. Sangat-sangat booming waktu itu, tapi saya juga penasaran sekali tapi. Iya. Dan yang kebetulan bikin itu kan amusing parknya ya untuk Shin Godzilla kan ada di Jepang. Iya itu dia yang Om Rifa bilang. Di Jepang itu ada sekarang baru ya museum Godzilla itu, dan ada kayak diorama sebesar ukuran Godzilla asli tapi hanya kepalanya gitu ya. Dan itu ada orang bisa seluncur gitu, flying fox ya. Mulutnya Godzilla sebesar itu, dan itu adalah Shin Godzilla. Oke deh. Banyak macam ya. Wah, ini terima kasih sekali kepada teman-teman Godzilla Freaks Indonesia sudah datang di JCC Culture Lounge. Mudah-mudahan next time kita bisa berdiskusi ria seperti ini lagi. Tangga menyenangkan. Terima kasih banyak. Domo arigatou.